Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang periodisasi pendidikan Islam. Kapan waktunya kita menempuh pendidikan ditinjau dari kacamata Islam? Sebelum kita menjelaskan tentang periodisasi pendidikan Islam, kita harus paham dulu apa itu pendidikan. Ketika berbicara tentang pendidikan, banyak sekali orang yang berkomentar. Ada orang yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak bisa membaca sehingga bisa membaca. Orang yang tidak bisa berhitung sehingga bisa berhitung. Dan lain sebagainya. Masih banyak sekali pendapat orang tentang pendidikan. Namun menurut teori, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang yang lebih berilmu, pendidik, terhadap peserta didik dengan memiliki kurikulum yang terukur untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah pengertian pendidikan secara sederhana. Tentu masih banyak lagi teori-teori yang lain. Kemudian, saat sekarang itu, yang sangat familiar itu adalah education for life. Pendidikan seumur hidup. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 tahun yang lalu sudah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi Rasulullah, baik itu Al-Quran dan hadis, sangat banyak sekali mendorong, memotivasi kita agar menjadi orang yang berilmu, agar menjadi orang yang memiliki keterampilan. Kemudian yang kedua, setelah kita menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yang kedua adalah periodisasi pendidikan Islam. Kapan kita menempuh pendidikan itu sendiri? Ketika kita merujuk kepada buku Profesor Dr. Ramayulis, maka kita mendapatkan pemahaman beliau membagi pendidikan itu, waktu pendidikan itu, periodisasi pendidikan Islam itu dibagi dua. Yang pertama adalah tarbiyah qabla wiladah, pendidikan sebelum lahir. Menurut Ramayulis, sebelum lahir kita sudah menempuh pendidikan ditinjau dari kacamata Islam. Bagaimana caranya? Padahal kita belum lahir. Yang pertama adalah pendidikan itu menurut Ramayulis, tarbiyah qabla wiladah. Yang pertama itu adalah pemilihan jodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pilihan kepada kita, sudah memberikan saran kepada kita. Ketika kita melihat jodoh, maka yang pertama, lihatlah kecantikannya. Kemudian yang kedua, lihatlah hartanya. Yang ketiga, lihatlah keturunannya. Dan yang terakhir itu adalah lihatlah agama. Tetapi yang dikomentari oleh Rasulullah adalah yang terakhir tadi. Ketika kita mendapatkan yang terakhir, insya Allah seluruhnya akan aman dan bisa dibina. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang dititipkan oleh Allah anak, artinya hamil. Ketika hamil pun sebenarnya sudah diajarkan kepada kita bagaimana menanamkan pendidikan kepada anak. Makanya ketika hamil itu, suami disarankan memberikan
belanja atau memberikan yang halalan thayyibah kepada istrinya agar sampai kepada anaknya dengan baik. Kemudian ketika kita memberikan belanja kepada istri kita yang halalan thayyibah, membelanjai, memberikan nafkah kepada istri kita dengan halalan thayyibah, maka akhlak akan berpengaruh kepada akhlak anak kita. Kemudian juga ketika hamil kita berkata dengan perkataan yang baik, qaulan kariman, perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan hati, perkataan yang lemah lembut dan lain sebagainya. Kita jaga akhlak kita agar bayi atau janin yang ada di perut sang istri atau ibu tumbuh menjadi anak yang baik setelah nanti dia lahir ke dunia ini. Itu adalah tarbiyah qabla wiladah, pendidikan sebelum lahir. Setelah lahir, itu pun setelah lahir langsung diberikan pendidikan. Bagaimana pendidikannya? Ya, dengan cara diazankan. Kalimat yang pertama yang didengarkan oleh bayi adalah kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia laki-laki diazankan, ketika dia perempuan diqamahkan, itu adalah salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah berumur 7 hari, maka dia diakikahkan, diberikan nama yang baik, yang membuat dirinya nyaman, sehingga nama itu menjadi doa baginya. Kita bersyukur kepada Allah, kita sampaikan kepada khalayak ramai, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada umat bahwasanya kita telah mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, setelah lahir diazankan, kemudian diakikahkan, diberikan nama, kemudian setelah dia terus tumbuh dan berumur 7 tahun, maka kita sekolahkan, atau 6 tahun kita sekolahkan di TK, kemudian SD, SMP, SMA, atau sampai kuliah. Itu adalah tugas dari orang tua, memberikan pendidikan kepada anak. Dan kita juga memiliki hak untuk memilih pendidikan yang seperti apa kepada anak kita. Agar selain dia memiliki ilmu yang bagus, bekalnya untuk hidup nanti, tetapi juga akhlaknya baik. Dia setelah tumbuh menjadi dewasa, dia berbakti kepada orang tua dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tengah pandemik yang sekarang kita kenal dengan virus corona yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia dan termasuk kita di Sumatera Barat, maka sekolah atau pendidikan formal diliburkan. Bukan dalam artian kita tidak belajar, tidak menempuh pendidikan, tetapi kita tetap harus berusaha menjadi orang yang berilmu. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dulu, dan berilmu beberapa derajat. Jadi kita harus berilmu, harus menempuh pendidikan kapan saja, meskipun tidak bisa bertatap muka dengan guru, dosen, dan lain sebagainya, dengan pendidik lainnya. Jadi kita harus punya prioritas atau punya perencanaan yang matang, belajar dengan baik, belajar dengan tekun tanpa diawasi. Karena guru itu hanya sebagai fasilitas untuk kita.
Yang menjadikan kita pintar, ya diri kita sendiri, kita bisa belajar sendiri, dan bisa kita belajar di mana saja, kapan saja, setelah diarahkan oleh guru. Bukan menjadi momen bagi kita untuk tidak belajar karena tidak ada tatap muka pada saat sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita juga sedang melaksanakan puasa Ramadan. Untuk itu kita juga diistilahkan dengan bulan pendidikan. Sangat sia-sia rasanya ketika kita sudah melaksanakan pendidikan, di bulan Ramadan, kita sudah dididik menjadi orang yang ikhlas, kita sudah dididik menjadi orang yang jujur, kita sudah dididik menjadi orang yang disiplin, dan masih banyak sekali pendidikan yang diajarkan bulan Ramadan ini kepada kita. Mengendalikan hawa nafsu dan lain sebagainya. Untuk itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali ketika itu kita laksanakan 11 bulan ke depan. Tidak hanya di bulan Ramadan ini. Sangat sia-sia ketika kita sudah melakukan pendidikan, sudah letih belajar, sudah letih berpendidikan, sudah letih menimba ilmu, tetapi di bulan Ramadan ini, tetapi akhirnya ketika setelah selesai bulan Ramadan ini, maka selesai juga apa yang sudah kita bina, apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Untuk itu sangat bermanfaat sekali ketika kita melaksanakan di bulan Ramadan dan efeknya 11 bulan ke depan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.